Masih dari Eropa, pemirsa, Raja Willem Alexander dari Belanda pada Sabtu meminta maaf atas peran kerajaan dalam perbudakan. Permintaan maaf disampaikan dalam pidato peringatan ulang tahun kerajaan Belanda yang menghapus perbudakan. Pidato Raja Willem Alexander melanjutkan permintaan maaf Perdana Menteri Belanda Mark Rutte akhir tahun lalu atas peran negara dalam perdagangan budak dan perbudakan. Dalam pidato yang emosional, Raja merujuk kembali pada permintaan maaf Rutte saat dia memberitahu ratusan tamu undangan dan penonton. Raja mengaku telah menugaskan sebuah studi untuk mengetahui peran yang tepat dari keluarga kerajaan Orange Nassau dalam perbudakan di Belanda. We hebben allemaal onze eigen familiegeschiedenis, onze eigen emoties. Onze eigen culturele traditie die houvast geeft. Onze rituelen die troosten, symbolen die bemoedigen, woorden van wijsheid die weer klinken in ons hart. Al die tradities zijn kostbaar en verdienen respect. Maar laten we in het verlengde daarvan elkaar de hand reiken en samen bouwen aan een wereld zonder racisme, discriminatie en economische uitbuiting. Na erkenning en excuses mogen we samenwerken aan heling, verzoening en herstel. Zodat we eindelijk allen trots kunnen zijn op alles wat we delen en kunnen zeggen: Ten kondrai, tijden zijn veranderd. Denketi koti brada sisa. De ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. Ten kondrai, tijden zijn veranderd. Denketi koti futru. De ketenen zijn verbroken. Ya, pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pekan ini berkunjung ke Ulaanbaatar, Mongolia. Salah satu yang menjadi isu utama adalah rencana pembukaan kembali Kedutaan Besar Mongolia di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi belum lama ini mengadakan kunjungan ke Mongolia untuk bertemu mitranya sekaligus menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri perempuan. Menlu Retno sempat menemui Presiden Mongolia dan membahas sejumlah isu penting, di antaranya rencana pembukaan kembali Kedutaan Besar Mongolia di Jakarta. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Presiden Mongolia. Dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri perempuan, partisipasi prajurit perempuan dalam pasukan perdamaian PBB juga ikut disinggung oleh Menlu Retno. Indonesia juga telah menawarkan kerjasama dengan pusat pelatihan pasukan perdamaian PBB, terutama dengan keberadaan pusat pelatihan yang cukup bagus di Jawa Barat. Tapi pernyataan Indonesia ini, OSCE, Organization for Security Cooperation in Europe, telah menyambut baik dan menawarkan kerjasama untuk meningkatkan pelatihan dan jejaring kerja untuk para negotiators dan mediators perempuan. Hal yang kedua yang saya sampaikan di dalam sesi pertemuan para Menteri Luar Negeri perempuan adalah pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasukan perdamaian PBB. Indonesia adalah salah satu kontributor terbesar nomor 8 pasukan perdamaian PBB, dan jumlah peacekeepers Indonesia, peacekeepers perempuan Indonesia sekarang naik 50% dibanding 5 tahun. Menlu Retno dan Menlu Mongolia juga menyepakati MOU antara Modena Indonesia dan Nomin Holding Mongolia terkait distribusi alat-alat rumah tangga buatan Modena Indonesia untuk pasar Mongolia. Ini adalah investasi pertama Indonesia di Mongolia dengan nilai sekitar 22 juta dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Wela Sherlita, iNews melaporkan. Di musim kering yang mencengkram Afrika, relawan Indonesia membagi-bagikan daging kurban yang berasal dari pekurban asal Indonesia. Program Kurban 1444 Hijriah ini disalurkan untuk korban bencana kelaparan di Somalia dan sekitarnya. Hari Senin 25 Juni 2023, sejumlah relawan Indonesia tiba di Mogadishu, Somalia. Mereka berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan setempat serta bergabung dengan beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Di antaranya dari Turki, Malaysia, Brunei Darussalam, Jerman, dan Afrika Selatan. Eko Sulistyo, relawan Indonesia, mengaku kondisi pengungsi di kamp-kamp pengungsian Mogadishu, Somalia sangat memprihatinkan.
Bahan-bahan pangan sangat dibutuhkan, terutama makanan untuk anak-anak seperti susu balita. Banyak anak mengalami busung lapar atau gizi buruk. Kondisi ini dipicu oleh musim kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan hingga gagal panen. Hujan yang tak kunjung turun lebih dari 1 tahun semakin menyulitkan keadaan warga. Sementara itu, jumlah pengungsi bertambah dari hari ke hari akibat kekeringan di beberapa wilayah di Somalia. Banyak penduduk daerah lain eksodus besar-besaran ke Mogadishu. Bantuan dari rakyat Indonesia ke kamp-kamp Mogadishu tersebar di 5 daerah, yaitu kamp pengungsian Al-Hidayah, Malaboa, Gares Balai, Mitnimo, dan Nasra. Total jumlah pengungsi di Somalia akibat konflik kemanusiaan dan bencana kelaparan saat ini sekitar 2,9 juta jiwa. Mereka ditampung di 2.000 kamp pengungsian yang tersebar di beberapa wilayah. Bantuan yang diberikan termasuk daging kurban dari 300 ekor kambing domba, serta daging kurban dari 50 ekor sapi dan 10 ekor unta. Bantuan lain adalah 500 paket bahan pangan keluarga, biskuit, dan susu balita. Keberadaan para relawan di kamp-kamp pengungsian Somalia menurut rencana hingga 10 Juli mendatang. Seluruh bantuan disalurkan mulai 28 Juni hingga 9 Juli 2023. Kondisi keamanan yang belum stabil di Somalia menjadi kendala dalam pendistribusian bantuan. Menurut media setempat, anak-anak yang meninggal dunia akibat kelaparan mencapai 20.000 jiwa.